Theo telah sampai di kampus. Untuk pertama kalinya dia datang ke kampus lebih pagi. Biasanya dia akan datang saat dosen telah masuk kelas. Setelah juga dia terlambat beberapa menit. Selain pula karena hari ini adalah mata kuliah ekonomi bisnis di mana dosen yang mengajar terkenal galak. Theo telah sampai dan masuk ke dalam kelasnya. Dia melihat beberapa teman kelasnya yang telah datang. Theo kemudian berjalan menaiki anak tangga untuk menuju tempat duduk yang biasa dia duduki, yaitu paling atas atau paling belakang. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti saat dia telah sampai paling atas. Seketika beberapa teman kelas matanya aneh karena tidak biasanya dia memilih untuk duduk di depan. Theo hanya memasang ekspresi cuek pada beberapa teman yang melihatnya. Setelah Ian masuk ke dalam kelas, pandangannya dengan Theo bertemu. Wanita itu pun heran saat melihat Theo yang duduk paling depan. Theo menatap wajah Ian dengan ekspresi biasa, tidak ada kesan ketus dan dingin seperti biasa yang dia lontarkan padanya. Justru hari ini Theo melihat wajah Ian pucat. Sobin pun melihat Theo heran. Pandangan Sobin dan Theo bertemu, namun seketika Theo merubah ekspresinya pada Sobin menjadi dingin dan tegas. Kita duduk di barisan kedua saja, Ian berbisik pada Sobin. Theo mendengar sedikit percakapan Ian dan Sobin yang berada di belakangnya. Apakah sudah sarapan? Tanya Sobin. Sudah sedikit, hehe. Ini aku bawa roti, makanlah. Sobin membuka tasnya untuk memberikan roti pada Ian. Namun tak lama dosen telah datang ke dalam kelas sehingga Sobin membatalkan keinginannya untuk memberikan roti. Saat dosen datang, seluruh mahasiswa diam. Siapa yang ingin mengerjakan soal nomor 3 di depan? Tawar dosen. Seluruh mahasiswa di kelas diam. Jika tidak ada yang ingin, saya pilih saja, kata dosen lagi. Seluruh mahasiswa lakas menundukkan wajahnya agar pandangannya tak bertemu dengan dosen. Terlihat tidak ada satupun yang ingin maju untuk mengerjakan soal. Semua mahasiswa terdiam dan beberapa mahasiswa menggelengkan kepalanya. Ya sudah, ya silakan maju ke depan, kata dosen lagi. Seluruh mahasiswa terlihat menghela nafas. Segera yang berjalan dengan percaya diri menuju papan tulis. Dia meraih spidol lalu dia mulai mengerjakan soalnya dengan perlahan. Saat dirinya tengah mengerjakan soal, dia merasa pusing cepat mencium bau tinta spidol. Apakah baik-baik saja, Ian? Tanya dosen khawatir. Ian diam dan tidak menjawab pertanyaan dosen. Dia terus memegang kepalanya sambil sesekali meringis kesakitan, sedangkan satu tangannya dia berpegang erat pada pinggiran papan tulis agar tubuhnya tak jatuh.
Soben yang melihat itu sudah gelisah, dia mengarahkan kakinya gelisah. Tubuh Soben juga sudah bersiap untuk bangkit dari duduknya. Begitu pula dengan Taeyong, dia merasa gelisah. Dia merasa yang tidak baik-baik saja di depan sana. Dia pun terlihat seperti dirancang untuk bangkit dari duduknya dan beralih untuk menolong Yen. Sambil melihat jika Taeyong pun berteriak pada Yen, dia juga melihat jika dia itu sama senang bangkit dari duduknya untuk menolong Yen. Cepat bawa Yen ke klinik, perintah dosen khawatir. Setelah Soben sampai pada klinik kampus, dia berteriak minta tolong pada suster untuk membawa Yen ke dalam ruang pemeriksaan. Tak lama suster datang sambil membawa ranjang dorong untuk Yen. Lekas dia meletakkan tubuh wanita itu di atas ranjang dorong yang kemudian dengan cepat suster membawa tubuh Yen ke dalam ruang IGD. Kami akan membawa pasien ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut agar kami mengetahui penyakit apa yang diderita pasien, jelas dokter pria pada Soben, Luna, dan Joy. Baik dokter, lakukan yang terbaik pada teman kami, balas Joy. Kemudian dokter pergi meninggalkan mereka. Klinik yang berada di kampus mereka sebenarnya menjadi satu dengan rumah sakit umum dengan kepemilikan atas nama kampus mereka. Klinik dan rumah sakit hanya diberisi oleh tembok saja. Klinik yang diperuntukkan mahasiswa kampus saja yang berkesukaan ringan. Namun jika mahasiswa tersebut perlu dilakukan penanganan khusus, maka perlu dibawa ke rumah sakit. Jika terjadi hal buruk, lekas kabari kami ya, balas Luna. Soben mengangguk. Kemudian Joy dan Luna pergi meninggalkan rumah sakit. Setelah berapa lama akhirnya dokter pria keluar dari ruangan Yen. Kami sudah melakukan pemeriksaan keseluruhan pada pasien dan hasilnya akan dijelaskan oleh dokter wanita di dalam ya. Pasien juga sudah baik-baik saja dan sudah sadar kembali. Saya pamit dulu. Baik dokter, terima kasih banyak. Maaf jika mengkhawatirkanmu, aku sudah merasa lebih baik, balas Yen tenang. Kedua sahabatmu juga tadi datang, namun aku suruh mereka kembali ke kampus untuk kuliah. Mereka tadi berencana ingin bolos, namun aku larang. Setelah selesai, mereka akan kembali ke sini. Yen hanya mengangguk dan tersenyum. Tak lama dokter wanita datang menghampiri Soben dan Yen yang sedang mengobrol. Dokter membawa satu buah kertas di tangannya. Selamat siang, apa sudah merasa lebih baik? Tanya dokter pada Yen.
Selamat apa dok? Ian bingung, begitupun dengan Sobin. Berdasarkan hasil pemeriksaan keseluruhan pada tubuh Anda, kondisi yang sedang Anda rasakan ini adalah hal lazim yang diderita oleh wanita hamil. Ian sudah tertawa tak percaya. Dokter bicara apa sih? Balas Ian. Apa maksud dokter? Tanya Sobin serius. Dokternya pasti salah, mungkin hasil tesnya tertukar dengan orang lain. Tidak hamil dokter, bantah Ian. Tidak, Ian hasil dari tes darah dan urin pun menunjukkan keduanya positif. Balas dokter. Ini tidak mungkin, balas Ian terbata. Dia ingin menangis, dia merasa ini mimpi. Sobin, bagaimana ini? Tanya Ian yang ingin menangis. Sobin pun sama terkejutnya. Dia masih terdiam, dia belum mempercayai dengan apa di tangannya dan dilihatnya. Bagaimana mungkin dokter? Itu tidak mungkin sekali, bantah Ian. Apa Anda sudah menikah Ian? Tanya dokter. Sudah. Apa ini suami Anda? Tanya dokter maksud bertanya keberadaan suami. Dia selalu membatin dalam hati. Dia merasa tak mungkin jika Ian hamil. Itu hanya kesalahan sekali dan tidak akan mungkin membuatnya hamil. Dan Sobin keluar dari ruangannya, lekas Ian bicara empat mata dengan dokter. Dokter, apa benar aku hamil? Aku rasa itu tidak mungkin, Ian terus mengelak. Benar Ian, untuk memastikan usia kandunganmu, tolong jelaskan siklus menstruasi dan kapan terakhir kali kau menstruasi. Ian sempat terkejut saat mengetahui usia kandungannya telah menginjak selama itu. Ia tidak menyadari jika selama itu dirinya sedang mengandung. Namun dia merasakan beberapa perubahan dalam tubuhnya. Dia paling merasakan perubahan dalam yang sedikit dan sakit itu. Dia kira itu adalah sindrom menstruasi. Namun dia merasakan satu perubahan signifikan. Dia merasa nafsu makannya berkurang 1 bulan terakhir. Dia selalu melewatkan sarapannya karena merasa tidak enak pada perutnya saat pagi hari. Di waktu tertentu terkadang dia merasa nafsu makannya bertambah. Foto lainnya juga dapat berupa bahwa suami Anda kualitasnya bagus sehingga membuat Anda hamil lebih cepat. Ditambah Anda sedang berada di puncak masa subur. Jika Tuhan telah berkehendak, pasti semuanya dapat terjadi. Jelas dokter lagi ramai. Astaga, kembalian pelan. Dia tidak bisa percaya ini. Dia memegang kepalanya pusing karena stres dengan apa yang terjadi padanya saat ini. Mari kita lakukan USG untuk memeriksa kondisi kandungan. Sedangkan Ian dia sedang bersiap-siap untuk bergegas pulang ke rumahnya. Dia sangat terkejut. Hari ini dia ingin menangis rasanya. Ia tidak menyangka jika dirinya hamil. Dia masih tak percaya ini, hatinya begitu hancur. Sabin telah selesai menebus vitamin. Dia baru saja ingin masuk ke dalam ruangan Ian, namun lebih dulu wanita itu keluar dari ruangannya dengan tergesa-gesa. Sabin melihat wajah Ian yang ingin menangis. Ian, panggil Sobin.
aku tak menginginkan ini, Sobin, aku tak menginginkannya. Yan menangis. Setelah Yan mengatakan itu, lekas dia pergi meninggalkan Sobin. Yan, tunggu, biar aku antar. Sobin terus mengajar Yan.